Baik, saudara pemirsa mikrofon Hasan Asbi, ini adalah situasi di gedung DPRD DKI Jakarta. Nampaknya sidang paripurna dengan agenda pemberhentian gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta masih belum dimulai ya. Tampak dari gedung DPRD ini belum ada anggota DPRD yang sudah di ruangan sidang. Jadi sebelum dimulai sepertinya ada beberapa pertemuan atau kita tidak tahulah kenapa ruang sidang ini belum sampai saat ini pukul 11 ya. Karena agendanya menurut informasi itu akan dimulai pukul 11, tapi bisa dilihat ini belum juga dimulai. Sebelum kita ke gedung DPRD DKI Jakarta kembali, kita coba untuk ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang kedua. Tadi dari Mas Ali itu sudah memaparkan bagaimana analisa media tentang Anies Baswedan, khususnya tanggal 7 sampai tanggal 9 September ketika pemeriksaan di KPK. Sekarang kita sudah ada narasumber di studio, yaitu Hafizul Mizan. Gimana Bang Hafiz? Sehat? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih sudah diundang di mikrofon. Ini mikrofonnya bawa sendiri nggak nih? Enggak, Enggak ya? kita sudah ada. Oh, udah ada. Yang kecil ini ya? Yang kecil. Kalau gubernur kan mikrofonnya harus ada yang standingnya itu. Dan disiapin, kira gitu. Disiapin, Kalau kata Mas Ali gitu ya? bawa sendiri. Kan KPK nggak menyediakan kan? Ya. Jadi penting untuk bawa sendiri itu. Nah, sambil kita menunggu agenda di DPRD DKI Jakarta, kita sedikit ngobrol-ngobrol dengan Mas Hafiz mengenai elektabilitas Gubernur DKI Jakarta di survei ya, hasil survei ya. Nah, gimana? Apa yang bisa kita dapatkan dari hasil survei Cyrus Network? Jadi pemirsa, ini Mas Hafiz ini sebagai ini ya, Chief of Consultant Cyrus Network ya. Iya. Oke. Gimana Mas Hafiz? Apa yang bisa dibagi? Apa ya? Pak Anies ini kan sebenarnya tiga besar ya. Tiga besar dari 2019 itu sudah jadi tiga besar sebenarnya. Bahkan di awal setelah pemilu 2019 itu bahkan angkanya langsung mengungguli Pak Prabowo loh. Jadi setelah kejadian pemilu 2019 itu sebenarnya udah otomatis Pak Anies Baswedan, Pak Gubernur ini menjadi salah satu kandidat yang paling tinggi. Datanya bisa dibuka kok, yang saya udah siapkan datanya, tolong disiapkan. Yang pertama itu, jadi kalau tren popularitas tuh dari dulu Pak Anies tuh udah dikenal kan, karena beliau ini juga jubir kampanye Presiden Jokowi tahun 2014 dan sudah itu menjadi menteri itu juga, menteri pendidikan. Dan epicnya itu ketika dia turun jadi itu kan, jadi menteri pendidikan, kemudian setelah itu jadi gubernur DKI Jakarta, itu udah terpisah tuh. Jadi di situ terjadi pemisahan antara elektabilitas, keterikatan antara elektabilitas Pak Anies dengan Pak Jokowi. Nah, kemudian itu fase barunya, titik nolnya Pak Anies tuh di situ. Kemudian ke 2019 mendukung Pak Prabowo itu secara lantang diucapkan untuk mendukung Prabowo, tapi ajaibnya di 2019 itu yang menang di Jakarta bukan Pak Prabowo. Meskipun angkanya itu tipis, tapi yang menang Presiden Jokowi. Luar biasa itu. Apakah gubernur tidak bekerja untuk memenangkan Pak Prabowo, atau memang pengaruh Pak Jokowi sebagai mantan gubernur Jakarta udah masih cukup kuat? Nah, itu orang memprediksi waktu itu, hasil surveinya memprediksi waktu itu dengan kalau pengaruh gubernur DKI ini sangat kuat, maka Prabowo menang. Maka Prabowo pasti menang dong. Tapi ternyata tidak. Ini ada tren yang sudah ada di layar. Itu trennya terlihat bahwa bulan Juli 2019 Pak Anies itu memulai di angka 15,7. 2017. 2019. Oke. Kan
angka elektabilitas itu baru bisa dibaca setelah kontestasi selesai. Karena kalau itu kan akan bias kan, karena ada calon presiden yang sedang berlaga. Nah, setelah pemilu langsung kelihatan bahwa angkanya langsung tinggi. Presiden Pak Gubernurnya angka langsung tinggi, langsung di angka 15,7. Sementara Pak Prabowo itu turun ke angka 14%. Itu bulan Juli. Bulan Juli itu persis setelah pemilihan. Nah, itu belum ada isu bahwa Pak Prabowo bakal jadi Menhan dan segala macam, itu belum ada. Dan Pak Anies meskipun itu masih di margin of error, Pak Anies sudah di angka 15,7. Nah, saat itu Pak Ganjar masih di bawah tuh 6%. 6% itu sangat kecil lah. Sangat kecil kalau dibandingkan sekarang Pak Ganjar sudah di angka 28%. Sementara Pak Anies dari 15,7 ke sekarang itu baru sampai angka 18,2. Artinya pendukung Pak Anies itu kalau kita bicara dari secara rekapitulatif dari awal sampai akhir, agregasinya itu tidak bertambah dan cenderung stagnan. Itu naik turun 15,7 bulan 2019, 2020 13%, 13,7, 11, 16, bahkan sempat melorot ke 11,8 di bulan Maret. Nah, tapi beberapa jurus lah dikeluarkan di akhir masa jabatan, ada Formula E, ada peresmian JIS, angkanya langsung melejit lagi ke 18,2. Tapi tetap saja angka-angka ini berada di rentang, kalau kita bilang elektabilitas Pak Anies itu cuma dari sekitar 15 sampai 20% setelah 3 tahun. Jadi tidak ada yang berubah dari Pak Anies sebenarnya. Tidak ada perubahan signifikan. Tidak ada perubahan. Kalau misalkan ini benar-benar sebagai elektabilitas yang bagus, itu harusnya meningkat 15, 20, 25, 30. Dan tidak seperti yang dialami Ganjar gitu ya? Enggak. Bahkan dari tahun lalu 2021 tuh konsisten Pak Anies tuh paling bawah. Oke. Datanya kita memperlihatkan data cuma 3, tapi di survei terakhir itu sebenarnya ada rising star baru. Siapa itu? Pak Ridwan Kamil tuh cuma beberapa persen di bawah Anies Baswedan. Anies Baswedan. Kita menyebutnya sebagai badai Ariel kan. Oke. Nah, apakah badai Ariel ini akan bertahan? Sehingga apakah nanti Pak Ridwan Kamil itu akan bergabung di zona Liga Championnya itu? Sekarang zona Liga Championnya kan 3 besar. 3 besar. Apakah Pak Ridwan Kamil akan masuk ke zona Liga Champion jadi 4 besar? Kita belum tahu. Tapi jarak antara Pak Anies ke Pak Ridwan Kamil itu lebih kecil daripada jarak Pak Anies ke Pak Prabowo di peringkat kedua. Nah, itu sekarang kita berpikir apakah ini akan jadi 4 besar, apakah kemungkinan ada bahkan kemungkinan Pak Ridwan Kamil akan nyalip Mas Anies, kita tidak tahu. Tapi secara umum kalau trennya, saya tidak melihat tren yang cukup bagus untuk Pak Anies dari tahun 2019 setelah pemilihan presiden sampai ke 2022 sekarang. Sekalipun itu survei terakhir kapan? Bulan Juli ya. Juli 2 bulan yang lalu berarti. 2022 ya. Sekarang kita sedang di lapangan juga untuk mengecek elektabilitas lagi, dan memang untuk hasil data Sirus Network mungkin teman-teman nggak bisa cek di media, cuman bisa kita keluarkan parsial seperti ini. Kita tidak melakukan rilis survei udah berapa lama ya, udah bertahun mungkin. Berarti kalau misalkan posisinya seperti itu, ketika bulan Juli itu kan setelah surveinya itu, setelah ada pengumuman dari Nasdem yang 3 orang itu, salah satunya itu Anies Baswedan, atau sebelum? Juli itu setelah. Jadi 11,8 yang di Rakernas Partai Nasdem yang ada 3 calon yang secara ajaib menghilangkan nomor 3 itu ya. Itu angkanya memang meningkat. Itu ada datanya juga, silakan ditampilkan juga. Jadi sebelum Raker Nasdem itu elektabilitas itu bukan pengaruhnya bukan ke elektabilitas Aniesnya saja sebenarnya. Tapi yang lebih menarik itu adalah bagaimana kita melihat elektabilitas partai-partai yang sudah mengumumkan bahwa dia membuka kemungkinan untuk mengusung Anies. Nah, itu hasilnya terlihat jelas. Yang paling diuntungkan dari pengumuman itu sebenarnya bukan Anies. Siapa? Tapi partai itu. Nah, kita melihat ada kotel efek yang ingin dikejar oleh partai politik. Nah, partai politik kita masalahnya itu sekarang tidak punya tokoh-tokoh yang cenderung presidensial selain Pak Prabowo. Nah, partai kita ada 10 yang di parlemen sekarang. Sementara yang punya partai itu diantara yang
di antara yang elektabilitasnya tinggi sekarang tuh cuma 2 kan. Oke. Bahkan cenderung 1, cuman Pak Prabowo aja. Pak Ganjar bahkan ada konflik internal dengan partainya Ya, sendiri. betul. Sehingga apakah itu menjadi kotel efek untuk PDIP, apakah itu menjadi kotel efeknya justru kepada Pak Ganjar, kita harus gali data lebih jauh lagi. Nah, sebelum Rakernas Partai Nasdem, orang yang memilih Anies cuman 17% pemilih Nasdem yang memilih Anies Baswedan. 17%. 17%. 17% yang memilih Anies Baswedan, dan itu naik menjadi 52%. Artinya partai ini cukup solid untuk Mengusung Anies Baswedan. mengusung Anies Baswedan. Sebaliknya juga itu cuman kalah dari PKS. PKS itu 55% pemilih PKS akan memilih Anies Baswedan. Jadi pengumuman itu berpengaruh kepada Anies Baswedan. Tapi artinya orang yang memilih Nasdem cenderung akan memilih Anies. Itu kotel efek yang bagus buat Anies. Sementara yang buat Nasdemnya, sebelum raker Partai Nasdem itu cuma 2,5% pemilih Anies Baswedan memilih Nasdem. Oke. Cuma 2,5% pemilih Anies Baswedan yang memilih Nasdem. Tapi setelah Rakernas itu meningkat jadi 15,4%. Oke. Sementara pie-nya itu cukup besar kan, di angka 18%. Sebelumnya di angka 11 berubah menjadi 18%. Dari sini kelihatan kalau yang diuntungkan itu sebenarnya Nasdem. Nasdem sangat diuntungkan dengan wacana ya, dengan wacana untuk mengusung Anies Baswedan, dan perlahan-lahan itu akan terus naik seiring meningkatnya elektabilitas Anies Baswedan. Sekarang saja udah untung. Udah untung kalau misalkan jadi atau tidaknya Anies maju menjadi calon presiden itu udah menguntungkan Nasdem. Nasdem secara naluriah pasti ingin terus mengawal ini. Bahkan ketika Pak Anies akhirnya tidak dicalonkan, tidak berhasil dicalonkan oleh Nasdem karena kekurangan tiket mungkin, harapan Nasdem pasti adalah pendukung Anies itu yang kecewa tetap masuk ke Nasdem. Nah, itu yang menurut saya yang cukup bagus ya. Cukup bagus strategi yang dilakukan oleh Nasdem. Maju dan tidaknya Pak Anies, tetap saja Nasdem untung. PKS juga kayak gitu. Di luar PKS sama Nasdem, sampai sekarang tidak ada pergerakan terhadap pengaruh elektabilitas Anies Baswedan terhadap elektabilitas partai politik. Artinya berarti di luar dari PKS dan Nasdem ada satu lagi yang digadang-gadang itu Demokrat. Itu pun tidak ada pergerakan apa gimana? Demokrat kan belum ada pergerakan apa-apa. Kita bisa cek pergerakannya nanti kalau misalkan Demokrat sudah mengumumkan, misalkan Demokrat atau menunjuk salah satu baca pres dari Demokrat itu adalah Anies Baswedan, kita akan melihat pergerakan suaranya. Tapi sekarang kan belum ada. Artinya karena figur Anies Baswedan ini tidak memiliki partai, kita bisa melihat dua partai yang sudah mengumumkan kemungkinan itu diuntungkan. Itu diuntungkan. Tapi ini kan ada limitnya. Tidak mungkin satu orang tuh memilih 2 partai sekaligus. Artinya kalau masuk 3, apakah dia masih dapat? Artinya kalau Demokrat masuk lagi ke koalisi mencalonkan Anies, apakah ada orang yang pemilih Anies itu akan pilih Demokrat? Nah, itu yang menjadi masalah ke Demokrat setelah 2 pemilu. Ketika dia tidak mengusung tahun 2014, dia nggak dapat apa-apa, wajar. Dia mendukung Prabowo 2019, dia juga mendapatkan bagian paling kecil. Yang diuntungkan mendapat kotel efek itu adalah Gerindra dan teman-temannya di daerah yang kuat. PAN-nya yang diuntungkan itu adalah PAN, yang di daerah yang kuat PKS diuntungkan oleh PKS. Sementara Demokrat selalu berada dalam posisi saya tidak diuntungkan dengan mengusung salah satu capres. Jadi apakah dengan kemungkinan bisa dikatakan seperti ini nggak? Salah satu kemungkinan Demokrat belum klop dengan misalkan ajakan dari Nasdem atau PKS untuk bergabung dengan koalisi, salah satu hitung-hitungannya itu adalah itu. Mungkin salah satunya adalah keuntungan elektabilitas Demokrat dirasa sangat minim. Karena kan Demokrat itu sudah punya ketumnya kan, yang harus mau tidak mau dia harus, kalau nggak RI1 RI2 lah gitu. Itu kelemahannya ketika sebuah koalisi itu dibentuk oleh partai yang tidak mempunyai tiket yang cukup. Itu kelemahannya. Sehingga partai-partai lain yang merasa lebih besar dari partai itu merasa masbuk, merasa orang yang ikut terakhir. Artinya efek kotel efeknya lebih kecil.
Jadi sama kayak kita mobil listrik kita beli duluan, kita diuntungkan oleh insentif yang diberikan oleh pemerintah, listrik juga masih disubsidi murah. Tapi ketika semua orang udah pakai mobil listrik, Kita ketinggalan baru beli. ya yakinlah listrik sudah mahal, sama kayak BBM sekarang semuanya sudah mahal. Dan mungkin tidak ada insentif lagi, tidak gratis lagi genap ganjil. Itu juga yang terjadi pada koalisi Nasdem. Beda misalkan kalau koalisinya dibentuk oleh partai yang cukup bisa jadi poros kayak Golkar bersama KIB. Dia bikin poros dan itu udah genap dari awal. Sehingga tiga-tiganya kalau ada calon presiden yang kuat di dalam situ, tiga-tiganya akan mendapatkan kotel efek karena dibentuk sebagai koalisi dulu, tidak ada yang duluan. Habis itu baru mencalonkan presiden. Beda dengan Nasdem yang tiba-tiba ya Calon presiden dulu. seolah Anies ini milik Nasdem, seolah Pak Anies ini milik PKS. Jadi ketika kita datang belakangan, kita sebenarnya punya kemampuan, punya jumlah kursi yang sama ataupun lebih besar dari partai-partai yang sudah duluan, itu kita dianggap sebagai yang sebagai partai kecil. Itu agak berat bagi kan ada informasi bahwa nanti sekitar tanggal 10 November ya kalau tidak salah ya. Hari Pahlawan. Hari Pahlawan itu ya pas. Ada info apa itu? Katanya saya juga nggak tahu. Nasdem itu akan mengumumkan capres atau koalisi, terkhusus capres ya. Kira-kira Anies Baswedan akan diusung oleh Nasdem. Nah, ini akan menjadi seperti apa? Akan ada perubahan dari sisi elektabilitas Anies Baswedan dengan Nasdem atau memang gimana? Ada 3 hal yang berubah kalau kita bicara tanggal 10 November ya. Yang pertama, tanggal 10 November itu berarti Pak Anies bukan gubernur lagi. Kalau bukan gubernur berarti bukan pejabat. Kalau bukan pejabat berarti daya tawar sudah turun. Yang kita biasanya adalah orang berkuasa, kita bukan lagi orang berkuasa. Itu situasi bisa berubah. Harusnya kalau memang Nasdem firm, sekarang udah umumin Pak Anies. Artinya kemungkinan itu bisa terjadi, bisa enggak. Kan partai harus untung. Apalagi Anies Baswedan bukan kader. Kalau misalkan setelah tanggal 16 Oktober ini lengser sebagai gubernur dan itu tidak banyak memberikan keuntungan lagi kepada Nasdem, mungkin secara halus bisa digeser. Pak, ternyata kita nggak cukup. Tetap Bapak kita umumkan selama partai masih diuntungkan, selama partai politik masih diuntungkan, karena kekuasaan terbesar partai politik itu sekarang. Setelah dia mengumumkan tuh kekuasaannya sudah hilang. Daya tawarnya paling tinggi itu sekarang. Setelah dia memberikan tanda tangan, setelah daftar KPU tuh kekuasaan partai politik sudah hilang sebenarnya. Orang hanya melihat figur dan masyarakat kita cenderung melihat figur. Apakah mengusung ini menguntungkan buat dia? Itu terlihat di tanggal 16 menjelang tanggal 10 November itu masih untung apa enggak sih? Itu pertama. Pertama, Pak Anies bukan lagi sebagai gubernur. Yang kedua, Pak Anies tanggal 10 November itu kita harus lihat koalisi lain. Jangan-jangan tanggal 10 November itu diberikan sebagai sebuah deadline untuk partai-partai lain bergabung bersama Nasdem. Nah, kalau tanggal 16 itu masih belum ngumpul gimana? Kalau tanggal 16 ternyata PKS sudah masuk koalisinya PDIP gitu misalkan. Atau udah masuk KIB atau udah masuk bersama koalisinya Gerindra. Ya, kita tidak pernah tahu. Dalam politik ada deal-dealan akhir biasanya. Biasanya deal-dealan akhir tuh menuju masa jabatan berakhir seperti ini. Mumpung Pak Anies Baswedan masih punya power. Sehingga dia bisa ada daya paksa. Mungkin sumber daya keuangan, mungkin sumber daya politik, mungkin sumber daya lainnya yang bisa mengunci itu. Karena Pak Anies sampai sekarang masih berpikir bahwa partai yang butuh dia, bukan sebaliknya. Dan itu benar juga. Kita udah lihat datanya bahwa yang udah mengumumkan Pak Anies itu mendapatkan keuntungan elektoral. Nasdem mendapatkan keuntungan elektoral dari pemilihnya Pak Anies, PKS juga dapat. Tapi tetap saja kalau kita zaman dulu istilahnya itu nilai ada di tangan dosen, sekarang dosennya itu partai-partai itu. Kalau partai itu memutuskan untuk memberikan nilai yang untuk menarik pulpennya dari Anies Baswedan, sementara dia mendapatkan cara untuk tetap mendapatkan elektabilitas itu, why not? Situasi politiknya belum tentu akan sama tanggal 16 dengan sekarang. Itu yang paling menarik.
lalu sikap-sikap partai lain, sehingga tuh jadi hambar. November ini sebenarnya udah terlambat ya, karena bulan November itu nanti kita tuh kampanye itu tahun 2024 tuh presiden tuh cuma 75 hari. 75 hari, betul. Dan polanya adalah kampanye selama masa pemilu tuh, selama masa kampanye itu naik turun suara tuh nggak di pilkada, di pilpres dan di pilkada dan pilpres itu sama, nggak lebih dari naik 10 atau turun 10%. Nah, jangan mengira, kita jangan mengira bahwa elektabilitas yang sekarang itu adalah elektabilitas menuju 2024 nanti, enggak. Semua pasti akan berubah. Nah, elektabilitas pertama yang harus kita lihat itu adalah elektabilitas pertama di saat semua partai sudah ngebungkus. Semua partai sudah mempunyai calon. Ya. Sehingga masyarakat dengan sadar bisa melihat, oh ternyata jagoan saya tidak menang nih, tidak maju nih. Kalau pendukung Pak Ganjar sudah bisa melihat kalau misalkan Pak Ganjar udah maju, oh ternyata Pak Ganjar nggak maju. Kalau misalkan pendukung Anies, ini yang menarik, Mas Hafiz, karena kan di beberapa komentar mikrofon Hasan Nasbi itu kan ada yang komentar, ataupun di medsos ya, ada yang komentar bahwa ini antara tarik-tarikan antara politik, partai politik dengan misalkan masyarakat ya. Masyarakat ingin, khususnya pendukung Anies Baswedan ingin dia menjadi capres. Kemudian tidak didengarkan misalkan. Hanya akan mencalonkan tokoh lain misalkan. Nah, apakah mereka punya pendapat akan golput? Kalau misalkan nggak masuk itu. Ini apakah akan riskan nantinya dengan nilai partisipasi publik ketika pilpres nanti, atau bagaimana? Nah, ini bias ketersediaan sebenarnya. Orang tuh hanya akan memilih apa yang tersedia. Jadi meskipun dia suka makan rendang, kalau depannya cuma ada nasi geprek, ayam geprek, dia makan ayam geprek. Itu pasti terjadi. Itu bias karena popularitas hari ini aja. Belum tentu yang kita sukai hari ini tuh lebih baik buat kita kan. Kita suka makan rendang, kita suka makan ayam gulai gitu. Padahal itu buruk buat kita. Tapi ketika sebuah proses sudah bekerja di dapur dan makanan yang tersedia, kita memutuskan untuk tidak makan. Cuman ada 3 menu. 3 menu. Dan yang satu menu tidak disediakan di situ. Bagi si itu kan sama aja. Masyarakat makan nggak makan itu sama aja. Kita makan nggak makan menu yang disediakan sama aja. Karena yang dinilai nanti siapa yang paling banyak makan menu apa. Apakah itu tidak legitimate? Nanti tidak ada aturan itu kan. Setiap orang yang dalam pemilihan, meskipun voter turnout-nya misalkan kecil, misalkan cuma yang ke 50%, 60%, tapi kan dia tetap eligible untuk menjadi presiden. Tapi menurut saya itu tidak akan terjadi karena semangat politik di Indonesia itu tinggi. Kita giroh kita dalam memilih itu tinggi, apalagi presiden. Kalau pilkada oke lah. Ada orang yang menangkan kalau misal diuntungkan ketika VTO rendah. Kalau misalkan pileg oke lah, tapi kalau pilpres semua mesin pasti bekerja. Jadi ketika ada bagian yang tidak mendapatkan kuota, ketika mendapatkan jatah ketika maju menjadi pemilu, orang yang ditinggalkan ini pasti pendukung yang ditinggalkan pasti pindah ke partai lain, pasti pindah ke calon-calon presiden lain. Itu yang kita mau tahu. Itu yang kita mau tahu setelah calon ini fix siapa, dukung siapa, dan ada berapa calon. Nah, artinya polanya ada. Ya. Kecenderungannya adalah pemilihnya Pak Anies akan cenderung kembali ke Pak Prabowo. Oh gitu ya. Dan kedekatannya itu begitu ya. Kedekatannya seperti itu. Dari hasil simulasinya terlihat jelas bahwa kalau misalkan Pak Prabowo nggak bisa maju, pemilih Prabowo akan cenderung ke Anies. Ini sudah terlihat polarisasi itu masih ada sebenarnya. Jadi orang tidak akan pindah kepada calon yang didukung oleh Pak Presiden, meskipun sebenarnya Pak Prabowo itu sekarang salah satu presiden men, salah satu presiden men. Tapi Pak Anies dan Pak Prabowo ini disukai oleh orang dengan latar belakang yang sama, dengan pola pikir politik yang sama. Lalu apakah misalkan Anies Baswedan tidak diusung gitu ya? Kemudian Anies, apakah ada kemungkinan, ada 2 kemungkinan nggak? Misalkan gini, ketika Anies Baswedan tidak tidak diusung, kemudian pendukungnya atau Anies Baswedan masuk ke Prabowo, berarti kan itu secara otomatis suara ke Prabowo lagi. Sebagian besar. Tapi kalau misalkan nanti Anies Baswedan tidak diusung, kemudian Anies Baswedan tidak mendukung Prabowo tapi mendukung di luar dari Prabowo, apakah suaranya itu akan tetap ke Prabowo atau mengikuti Anies? Nah, kita bicara setelah mereka pindah itu kan, abis itu kan selera terhadap tokoh.
orang memilih Anies bukan memilih Pak Anies belum tentu ikut arahan Pak Anies. Itu kan ada dua hal yang berbeda, itu harus dites lagi tuh. Jadi ketika kalau bukan Pak Anies saya mau Pak Prabowo. Karena itu bagiannya presiden, bukan orang yang didukung oleh Pak Prabowo. Gambarannya di Jakarta tadi. Ketika Pak Anies statement dia dukung Pak Prabowo, masyarakat Jakarta tetap dukung Pak Jokowi kok. Nah ya, itu satu. Dan yang kedua yang kita lihat adalah Pak Prabowo punya kepentingan Anies nggak maju. Dan Pak Anies berkepentingan sebenarnya Pak Prabowo nggak maju, itu nggak mungkin juga karena nggak punya partai. Nggak punya partai. Jadi benar-benar situasinya hari ini mereka saling makan-memakan. Jadi kalau kita bicara dua polarisasi 2019 itu satu pihak sebelah kiri katakanlah Prabowo itu 02 kemarin. Anggaplah pihak 02 ini terbagi menjadi pemilih Anies Baswedan dan pemilih tradisional Pak Prabowo. Dan sekarang masih terbagi seperti itu, dan harapan para Prabowo pasti polarisasi bagian dia 2019 itu kembali bersatu. Kalau kembali bersatu artinya 45% yang milih dia dulu udah tangan lagi nih. Tinggal dia nyari 5-6% lagi untuk jadi presiden. Itu yang kita tunggu juga. Itu hitung-hitungan itu pasti sudah ada di meja Pak Prabowo dan tim. Dan itu pasti menunggu aja nih situasi politiknya. Itu bisa kita ketahui setelah partai-partai sudah mulai mengumumkan capres masing-masing. Ada capres definitif. Capres definitif. Oke. Baik, tahan dulu di situ Mas Hafiz. Bagaimana situasi di gedung DPRD DKI, sudah ada perkembangan? Kalau tadi saudara pemirsa mikrofon Hasan Nasbi itu masih kosong ya, masih lengang, belum ada anggota dewan, ada beberapa dari wartawan dan tamu. Kalau sekarang kita coba cek. Oke, sudah lihat ya, sudah tampak ya, ada pergerakan. Oh belum, ternyata masih persiapan, mungkin bisa jadi setelah jam 12. Oh ini sudah ada yang datang. Apakah Gubernur DKI Jakarta? Gubernur DKI Jakarta ya? Atau pimpinan dewan? Pimpinan dewan. Oke. Ya, sudah memasuki ruang sidang paripurna DPRD DKI Jakarta. Dan tampaknya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah memasuki ruang sidang. Betul ya? Dan diikuti oleh beberapa anggota dewan. Oke. Sambil kita menunggu, kita coba ngobrol lagi dengan Mas Hafiz. Mas Hafiz, ini kalau dilihat dari agenda ya, apakah tentunya tanggal 13 ini hanya sidang pemberhentian gitu ya. Secara definitif, secara masa jabatan tetap akan berhenti pada 16 Oktober 2022. Yep. Kalau dilihat dari sidang paripurna ini, bagaimana Mas Hafiz melihat sidang ini, dia akan diberhentikan secara normatif gitu ya, atau setelah itu dia akan masih tetap bekerja sebagai gubernur kemudian sampai tanggal 16 Oktober 2022. Pertanyaannya, jadi Gubernur DKI Jakarta ini kira-kira PJ-nya siapa atau pejabatnya siapa? Ya, yang menarik dari pemberhentian kan masyarakat salah paham. Masyarakat salah paham seolah-olah ini diberhentikan lebih awal. Itu salah. Karena ini hanya sekedar administratif dari surat Mendagri kan. Mendagri meminta untuk 30 hari sebelum masa jabatan berakhir sudah melakukan paripurna pemberhentian, dan itu ditunaikan oleh DPRD hari ini. Jadi tidak ada yang istimewa tentang hari ini sebenarnya, karena itu adalah salah satu hal yang harus dilakukan saja oleh DPRD. Yang menarik justru sebenarnya adalah setelah pemberhentian ini 1 bulan ya, kita bisa terus ngobrol sambil sidang udah mulai ya. Yang paling menarik itu justru sebenarnya setelah ini
gubernur seharusnya tidak boleh lagi melakukan kebijakan-kebijakan strategis. Gubernur ya? Gubernurnya, gubernur yang sudah di paripurna itu harusnya tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang sifatnya strategis. Kalau di lingkup kepala daerah itu seperti mutasi jabatan atau terlibat dengan APBD tahun berikutnya yang tidak dia lagi pemimpinnya gitu. Itu yang tidak boleh lagi dilakukan. Artinya dealing-dealing politik itu juga akan sudah cukup tersendat untuk 1 bulan ke depan. Dan setelah itu Pak Anies tidak jadi gubernur lagi. Kemudian yang menarik itu adalah penggantinya siapa kan? Ya. Isunya kan sudah banyak. Cuman nggak ada juga sebenarnya, tidak ada kewajiban untuk DPRD untuk memberikan usulan. Dan dan presiden sebagai yang memutuskan nanti siapa PLT-nya. Dan kita harus ingat ini bukan PLT gubernur pertama di tahun 2022. Sudah ada 5, 6, 4. Sekitar segitu sudah banyak nih gubernur-gubernur lain yang sama-sama habis jabatannya di tahun 2022 ini yang sudah digantikan. Dan kita serta-merta melihat ke Jakarta karena Jakarta itu jadi magnet media. Semua orang pengen tahu gitu. Dan sudah ada beberapa nama lah yang keluar di media. Ada Pak Heru Budi Hartono, Kaset Press. Terus ada Pak Juri Ardiantoro ya. Staf ahli ya. Mantan KPUD ya kalau nggak salah. Iya, iya. Terus ada Pak Sekda sekarang, Pak Marullah Matali kan. Nah, itu yang sudah ada di media dan dianggap sebagai sebuah bocoran. Yang menariknya justru di Pak Heru. Kenapa menarik? Pak Heru itu mantan wali kota Jakarta Utara. Oh ya. Ya, mantan wali kota Jakarta Utara yang dulu sebenarnya juga menjadi calon wakil gubernur. Betul. Ya nggak jadi, bakal calon wakil gubernur lewat independen mendampingi Ahok ya, yang didukung oleh teman Ahok. Betul. Heru Budi Hartono. Waktu itu dia menjadi ketua, menjadi kepala BKD. BKD yang keuangan apa? BPKD ya? Ya. BPD. Iya, BPKD kalau salah. Yang itu waktu itu teman Ahok mengusung Ahok dan Heru. Dan calon independen. Nah, calon independen itu nggak jadi kan? Nggak jadi karena Pak Ahok memilih lewat jalur partai, kemudian Pak Heru ditarik ke istana untuk menjadi kepala sekretariat presiden oleh Pak Jokowi. Jadi terlihat jelas sebenarnya Pak Heru tuh sebenarnya dekat dengan Presiden Jokowi. Ini yang digadang-gadang sebagai kandidat kuat. Katanya begitu. Katanya begitu. Isu-isunya yang salah satu kandidat kuatnya adalah Pak Heru, dan menurut saya Pak Heru mempunyai kapabilitas jauh dari kata cukup. Lalu apakah jauh lebih kata cukup, sangat cukup untuk karena menjadi memang seorang sudah malang melintang di dunia birokrasi. Iya, kan? Karena sudah berada di Jakarta, orang Jakarta juga. Orang Jakarta juga tahu birokrasi Jakarta dengan pengalaman level nasional menjadi Kaset Press untuk mengurus Jakarta selama 2 tahun sampai 2024 menurut saya itu sangat layak, sangat cakap gitu. Sementara kalau misalkan Pak Marullah Matali ya wajar karena dia hari ini menjadi sekda. Mungkin keberlanjutan dari program Pak Anies bisa lebih dijalankan. Ini apakah saya nggak tahu, pernah baca di media online kalau tidak salah itu Pak Anies apakah lebih condong kepada sekda atau misalkan istana lebih condong kepada Pak Heru tadi, akan ada tarik-tarikan soal itu apa enggak? Karena kan mekanisme di DPRD itu kan voting ya kalau tidak salah ya. Tidak ada mekanisme apa-apa di PLT gubernur. PLT gubernur itu dipilih oleh presiden. Dan itu prerogatif. Tidak ada DPRD setuju apa enggak setuju, dan enggak ada voting-votingan untuk ini harusnya. Dan presiden tinggal menunjuk siapa. Syaratnya kan cuma satu, dia cuma 2, dia ASN dan dia eselon 1. Kalau itu mencukupi, semua dirjen kementerian bisa ditunjuk oleh presiden. Satu lagi Mas Hafiz, kalau tadi dari elektabilitas Anies sebagai baca pres gitu ya, kandidat. Kalau dari kandidat dia sebagai cagup, apakah akan ada lawannya ketika 2024 ya? 2024. Ini karena ini panjang sendiri nih ngobrolin. Panjang sendiri ya. Iya, cagup. Tapi dari sisi inilah sekilas lah. Saya yakin tidak ada yang survei Jakarta saat ini ya. Tapi kalau survei Jawa Barat pasti banyak. Kalau Jakarta sekarang situasinya pasti semuanya tidak melakukan survei terang-terangan untuk bicara elektabilitas.
Pak Anies pasti dalam posisi yang paling kuat saat ini. Yang menarik justru setelah Pak Anies lengser, orang akan survei semuanya. Siapa alternatifnya? Yang menarik kan juga kalau Pak Anies kalah di Pilpres, dia akan bisa maju sebagai cagup kan. Tapi apakah masyarakat melihat orang yang kalah di Pilpres masih layak lagi untuk menjadi cagup? Meskipun secara regulasi itu memungkinkan, diperbolehkan. Nah itu menarik tuh. Nanti kalau saya tidak bicara pakai data, nanti takutnya jadi bicara di awang-awang aja. Tapi yang jelas begini, semua orang pengen jadi cagup DKI, karena cagup DKI itu secara positioning politik tuh strategis untuk naik maupun berhenti di situ. Dan itu sangat menguntungkan secara finansial. Baik dari yang halalnya aja udah sangat luar biasa itu kalau gubernur DKI. Yang haram saya nggak pernah tahu itu. Nah itu udah sangat luar biasa dan semuanya dan sampai 2000 kapanpun itu meskipun udah ada IKN, magnet ekonomi Jakarta itu masih akan sangat tinggi. Siapapun yang menjadi cagup, dan sudah ada mulai kan yang statement mau jadi cagup gubernur misalkan Bu Airin sudah mulai ada pendekatan ke Jakarta juga. Bupati Tangerang sekarang dari Golkar sekarang malah jadi ketua DPD sama yang DKI dari Jakarta. Nasdem juga digadang-gadang Pak Ahmad Saroni ya. Ahmad Saroni juga bisa menjadi, tapi itu benar-benar situasional. Sama kayak Jawa Barat ngelihat gimana Pak Ridwan Kamil gitu. Cuman bintangnya harus kelihatan dulu, hilalnya untuk maju itu harus kelihatan dulu nih. Sementara untuk Jakarta hilalnya belum kelihatan, yang pengen pasti banyak sekali.